Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang salah satu permasalahan kebahasaan yang semakin terasa di sekitar kita, khususnya di lingkungan pendidikan dan juga kehidupan sehari-hari, yaitu menurunnya literasi membaca dan dampaknya terhadap kualitas kosakata bahasa Indonesia. Literasi membaca merupakan fondasi utama dalam penguasaan bahasa. Membaca bukan hanya sekadar kegiatan menerima informasi, tetapi juga proses memahami, menafsirkan, dan juga mengolah gagasan. Melalui membaca, seseorang dapat mengenal berbagai kosakata baru, memahami struktur kalimat yang efektif, serta juga mempelajari cara penyampaian ide yang runtut dan logis. Dalam konteks berbahasa Indonesia, literasi membaca memiliki peran yang sangat penting. Bahasa Indonesia memiliki kekayaan kosakata yang luas dan beragam. Namun, kekayaan tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika penuturnya memiliki kebiasaan membaca yang baik. Tanpa literasi yang memadai, kosakata bahasa Indonesia beresiko tidak dapat digunakan secara optimal. Sayangnya, budaya literasi membaca di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Di era digital saat ini, banyak orang lebih terbiasa membaca teks singkat seperti unggahan media sosial, pesan instan, ataupun judul berita tanpa mendalami isi bacaan berita tersebut secara utuh. Pola membaca seperti ini cenderung bersifat cepat, dangkal, dan tidak berkelanjutan. Kondisi tersebut kemudian dapat berdampak secara langsung pada kualitas kosakata yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang jarang membaca teks yang kaya dan bermutu, maka kosakata yang dikuasai pun menjadi terbatas. Hal ini dapat terlihat dari cara seseorang mengekspresikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, yang seringkali monoton dan kurang variatif. Di lingkungan akademik, permasalahan ini semakin terlihat jelas. Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun tulisan ilmiah karena keterbatasan kosakata. Gagasan yang sebenarnya baik seringkali tidak tersampaikan secara maksimal karena pilihan kata yang kurang tepat ataupun terlalu sederhana. Selain itu, keterbatasan kosakata juga menyebabkan penggunaan kata secara berulang-ulang dalam satu tulisan. Hal ini membuat tulisan terasa kurang efektif dan kurang menarik. Dalam beberapa kasus, mahasiswa juga cenderung menggunakan istilah asing atau bahasa gaul untuk menutupi keterbatasan kosakata bahasa Indonesia yang mereka miliki. Penggunaan istilah asing sebenarnya tidak terlalu salah, terutama jika istilah tersebut belum memiliki pandanan yang jelas dalam bahasa Indonesia. Namun, masalah muncul ketika istilah asing digunakan secara berlebihan. Bahkan untuk konsep yang sebenarnya sudah memiliki padanan yang jelas dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia kurang dikuasai dan kurang diapresiasi. Menurunnya literasi membaca juga berdampak pada kemampuan memahami teks. Seseorang dengan kosakata terbatas akan kesulitan memahami bacaan yang kompleks. Akibatnya, minat membaca semakin menurun karena membaca dianggap sebagai kegiatan yang sulit dan membosankan. Siklus ini terus berulang-ulang dan semakin memperlemah budaya literasi. Hubungan antara bahasa dan pikiran juga tidak dapat dipisahkan. Bahasa merupakan alat berpikir. Semakin kaya kosakata yang dimiliki seseorang, semakin luas pula kemampuan berpikirnya. Sebaliknya, kosakata yang terbatas dapat membatasi cara seseorang dalam memahami dan mengolah suatu persoalan. Dengan kata lain, rendahnya literasi membaca tidak hanya berdampak pada bahasa, tetapi juga pada kualitas berpikir. Dalam konteks yang lebih luas, menurunnya kualitas kosakata bahasa Indonesia dapat memengaruhi
Kualitas diskusi publik. Diskusi menjadi dangkal, argumen kurang tajam, dan perdebatan seringkali berujung pada kesalahpahaman karena keterbatasan bahasa dalam menyampaikan ide secara tepat. Bahasa Indonesia seharusnya menjadi sarana utama untuk menyampaikan pemikiran ilmiah, gagasan kritis, serta pandangan reflektif. Namun, jika kosakata yang dikuasai penuturnya terbatas, maka potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang secara optimal. Meskipun demikian, permasalahan literasi membaca bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Upaya peningkatan literasi dapat dimulai dari kesadaran individu. Membiasakan diri membaca secara rutin, meskipun dalam durasi yang singkat, dapat memberikan dampak yang signifikan jika dilakukan secara konsisten. Jenis bacaan juga perlu diperhatikan. Membaca buku non-fiksi, karya sastra, artikel ilmiah, dan esai berkualitas dapat membantu memperkaya kosakata dan memperluas cara pandang. Bacaan-bacaan tersebut biasanya menggunakan bahasa yang lebih variatif dan terstruktur dibanding konten singkat di media sosial. Di sisi lain, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan literasi. Akses terhadap buku digital, jurnal ilmiah, serta platform edukatif sebenarnya semakin mudah. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat untuk memperkaya kosakata dan meningkatkan kualitas bahasa. Peran institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, juga sangat penting dalam membangun budaya literasi. Tugas-tugas akademik yang mendorong mahasiswa untuk membaca, menganalisis, dan menulis secara kritis dapat menjadi sarana pembelajaran bahasa yang efektif. Selain itu, dosen juga memiliki peran sebagai teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan kaya. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia. Literasi membaca bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga bagian dari upaya mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bermartabat dan berdaya saing di tengah arus globalisasi. Dengan meningkatkan literasi membaca, kita tidak hanya memperkaya kosakata, tetapi juga memperkuat kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan berargumentasi. Bahasa Indonesia akan tetap hidup dan berkembang jika digunakan secara sadar, tepat, dan bermakna oleh penuturnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa menurunnya literasi membaca memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kosakata bahasa Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi membaca harus menjadi perhatian bersama, baik oleh individu, lembaga pendidikan, maupun masyarakat secara luas, demi menjaga bahasa Indonesia di masa depan. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa menurunnya literasi membaca memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kosakata bahasa Indonesia. Rendahnya minat membaca membuat penguasaan kosakata menjadi terbatas, sehingga kemampuan mengekspresikan gagasan secara jelas, runtut, dan juga kritis ikut melemah. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada kemampuan berbahasa individu, tetapi juga pada kualitas komunikasi akademik dan intelektual secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan literasi membaca perlu menjadi perhatian bersama. Membiasakan diri membaca bacaan yang berkualitas merupakan langkah penting untuk memperkaya kosakata dan menjaga keberdayaan bahasa Indonesia. Dengan literasi yang baik, bahasa Indonesia dapat terus berkembang sebagai bahasa yang kaya, bermakna, juga mampu menjadi sarana berpikir serta berkomunikasi secara efektif di tengah tantangan perkembangan zaman. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita semua semakin menyadari betapa pentingnya literasi membaca dalam menjaga dan meningkatkan kualitas bahasa Indonesia. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sarana berpikir dan pembentuk cara pandang seseorang. Oleh karena itu, kebiasaan membaca yang baik
perlu terus ditumbuhkan agar kosakata yang kita miliki semakin kaya dan penggunaan bahasa Indonesia semakin tepat dan bermakna. Sekian dari saya, terima kasih.